The result is evident. National carbon emissions were reduced, leading to the acknowledgement by international communities through result-based payment in 2020. The book also reflects moral, intellectual, and budget powers managed by Indonesia to pursue sustainable forest management, to not only provide prosperity for all Indonesian citizens, but also contribute to the world in achieving sustainable development goals. Komitmen Indonesia untuk mengolah hutan secara lestari, salah satunya dengan mengimplementasikan pembentukan Kesatuan Pengolahan Hutan atau KPH sebagai mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. KPH menjadi ujung tombak dan pusat pelayanan teknis pengolahan hutan di tingkat tapak bagi seluruh pengolah hutan, khususnya masyarakat. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, telah terbangun 538 unit KPH yang dikelola oleh 333 institusi KPH yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dalam upaya mewujudkan pengolahan hutan lestari di tingkat tapak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan serta mengurangi emisi karbon, pemerintah Indonesia bersama Global Forest Fund mengembangkan Project Forest Investment Program 2 atau FIP2. Pendanaan proyek ini dilaksanakan melalui hibah Global Forest Fund yang disalurkan melalui World Bank dan Danida Denmark sebagai pendampingan dana pemerintah Indonesia. Proyek FIP2 dikembangkan dengan fokus pada 3 hal pokok. Yang pertama, penguatan kelembagaan, kebijakan, dan kapasitas institusi pada desentralisasi pengelolaan hutan. Kedua, pengembangan platform pengetahuan. Ketiga, peningkatan praktek pengolahan hutan di 10 KPH. Fokus proyek FIP2 berada di 10 KPH pada 8 provinsi, yaitu 4 KPH di Pulau Sumatera, 2 KPH di Pulau Kalimantan, 2 KPH di Pulau Sulawesi, dan 2 KPH di Pulau Nusa Tenggara. Proyek ini juga melibatkan masyarakat di sekitar hutan di 10 wilayah KPH. Progres penguatan kelembagaan kebijakan dan kapasitas institusi serta operasionalisasi KPH telah berkontribusi dalam memberi masukan penting melalui proses revisi PP nomor 44 tahun 2004, PP 6 tahun 2007, dan PP 35 tahun 2002. Masukan tersebut dihasilkan melalui dialog antar kementerian lembaga dan berbagai workshop serta FGD di pusat dan di daerah, termasuk di dalamnya bersinergi dengan rapat koordinasi KPH. Dalam upaya menyempurnakan implementasi substansi peraturan menteri, telah disusun 8 konsep standar operating procedure terkait pengolahan hutan di KPH. Dalam penguatan operasionalisasi KPH di tingkat tapak untuk terselenggaranya fungsi tata kelola hutan yang lestari secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, pada 10 KPH telah dilakukan kajian lingkungan sosial yang hasilnya digunakan dalam penyempurnaan RPHJP KPH. Penguatan lain telah dilakukan melalui pertama, peningkatan kapasitas staf KPH dalam menerapkan pelibatan masyarakat atau proses partisipasif dalam pengolahan hutan. Kedua, kapasitas KPH dalam membangun apresiasi dan peran masyarakat untuk membangun bisnis kemitraan pada KPH. Masyarakat sudah mengembangkan kopi di dalam kawasan ini sejak tahun 80-an. Nah, program FIP2 ini mendukung untuk pengembangan kopi, aren, dan bambu. Boleh kami sampaikan bahwa produksi aren kami di Rinjani Barat ini itu 5.000 liter per hari. Atau kalau kita hitung setahun itu hampir 2 juta. Penguatan kesejahteraan masyarakat pada 10 KPH telah mendapat perhatian dan dukungan penuh dalam peningkatan usaha masyarakat melalui perhutanan sosial. Pada 10 KPH lokasi target telah terselenggara upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada 95 kelompok tani hutan melalui pemberian hibah usaha. Pemberian hibah telah menggerakkan KTH dan partisipasi masyarakat antara lain 33.018 orang sebagai penerimaan manfaat langsung,
20% sebagai penerima manfaat langsung perempuan, 29.235 masyarakat sekitar hutan yang terkena dan menerima kenaikan manfaat, 10.941 masyarakat minoritas etnis yang terkena dan menerima kenaikan manfaat, 5.905 perempuan yang terkena dan menerima kenaikan manfaat. Dalam memperkuat langkah-langkah peningkatan penguatan kapasitas KPH dan masyarakat, pada setiap KPH telah dibangun Knowledge Management Information System yang dikemas terintegrasi dengan platform online berupa portal Knowledge Management Information System atau KMIS KPH. Portal tersebut digunakan untuk otomasi perkantoran KPH. Peningkatan kapasitas KPH dalam penyusunan aset pengetahuan, menyebarluaskan pengalaman, promosi, dan pengolahan data dan informasi. Peluncuran website KMIS di tahun 2019 pada saat rapat koordinasi KPH di Yogyakarta. Pada saat ini telah tersedia 228 aset pengetahuan berupa 88 artikel, 126 video, dan 14 dokumen. Sebagai portal yang diharapkan dapat menjembatani pertukaran pengetahuan dan informasi pemasaran dan investasi yang melibatkan usaha kelompok tani hutan dan KPH. KMIS telah mencakup promosi dan pemasaran 25 komoditas, membuka 9 peluang investasi, dan menyediakan informasi jasa lingkungan di 9 lokasi. Pada akhirnya, KMIS diharapkan menjadi kumpulan pengetahuan yang dapat diakses dan dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Untuk operasional dan penguatan KMIS, Pusat Data dan Informasi KLHK telah melatih 34 orang yang berasal dari masing-masing wilayah. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui e-learning, telah terbangun Smart Class sebagai sarana pembelajaran jarak jauh. E-learning ini menjadi sangat efektif dalam pembelajaran jarak jauh, terutama di masa pandemi. Materi pembelajaran jarak jauh telah tersusun 148 judul kurikulum pelatihan berbagai bidang, dan sejak 2018 telah berhasil disusun 256 judul modul klasikal dan 213 judul modul elektronik. Modul-modul tersebut disusun untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran baik bagi peserta maupun bagi pengajar. Untuk mendorong kompetitif KPH dalam implementasi KMIS, telah terselenggara kegiatan kompetisi aset pengetahuan pada tahun 2020. Kompetisi diikuti oleh 8 KPH yang meliputi 18 video. Terpilih 5 video aset pengetahuan inovasi KPH terbaik, 3 dari KPH Lakitan, 1 dari KPH Rinjani Barat, dan 1 dari KPH Tanah Laut. Mari kita jaga hutan ini, selain kita berpikir masalah ekonomi, tetapi ekologi juga harus menjadi bagian dari pemikiran yang penting untuk kita dalam mengelola kawasan hutan. Terima kasih program PIP 2 yang telah membantu kelompok kami. Kami tunggu program-program selanjutnya.